kalian tembak 3 orang ini, TB Simatupang, Ali Budiarjo, Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan, TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia tidak Serikat. terjadi. Nah, menyatakan bahwa terdakwa Syarif Hamid Al-Ghadi pemeriksaan di muka sidang. Ya. Pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah Ya. yang dibuat oleh Ya. Sebenarnya kalau saya baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ya, Kemensos tidak punya kewenangan atribusi untuk memberikan alasan itu. Ya. Harus ada verifikasi dari Ya. Setnek. Betul. Jadi gimana menurut analisa? Ya betul. Ya, bebas. Bebas. Kemudian Sultan Hamid II dari antara ketiganya, Sultan Hamid II hanya mengakui dalam pledoinya, hanya mengakui dakwaan lebih subsidiar lagi. Memang iya saya memiliki niat itu. Tapi kemudian saya batalkan. Dan tidak ada peristiwa pidana apapun, tidak ada kontak body kontak, tidak ada pertempuran, tidak ada tembak menembak. Jadi dalam hukum pidana tidak ada peristiwa pidana. Tidak ada. Ya, selamat datang di Turiman Corner. Sebangsa dan setanah air, anak-anak bangsa. Pada saat ini kita akan melakukan pencerahan terhadap anak bangsa sebuah permasalahan yang cukup mendasar di negeri ini. Berbicara tentang Sultan Hamid II, selalu ada hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Ada 7 kedudukan Sultan Hamid. Pertama, dia adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak. Yang kedua, dia Ketua BFO, kemudian Menteri Negara, Jonder Portofolio, kemudian dia seorang sang diplomat yang ulung dan cerdas, kemudian saksi dari pelantikan Presiden Soekarno di Masaris, kemudian dia perancang lambang negara Republik Indonesia. Namun di dalam 7 dimensi kehidupan Sultan Hamid II itu ada sebuah peristiwa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Sultan Hamid II. Dan saya sudah bersama dengan peneliti dari hal yang berkaitan dengan peristiwa Sultan Hamid II, Bung Amsari Demyati. Gimana ya. Bung Demyati? Alhamdulillah, Bang Turiman. Iya, ya. Sepertinya tesis saudara ini diuji oleh publik. Ya, begitu kira-kira dalam beberapa bulan ini. Karena beberapa pernyataan di jurnal penelitian Anda yang terbit di UI maupun di media massa kemudian menjadi viral karena dikaitkan dengan berbagai alasan-alasan yang dikeluarkan oleh Kemensos tentang pengusulan, kalau tidak salah itu pengusulan Sultan Hamid menjadi pahlawan nasional. Iya, betul sekali. Dan sangat berkaitan dengan tesa yang saudara ajukan. Apa judul sebenarnya tesis saudara di UI? Ya, dulu tahun 2010 saya melanjutkan studi lanjutan perguruan tinggi di Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, sama dengan abang dulu juga di UI ya. Itu dengan konsentrasi atau peminatan hukum dan sistem peradilan pidana. Kemudian sebetulnya soal tesis tadi itu, judulnya itu tadi yang abang tanyakan itu delik terhadap keamanan negara atau makar di Indonesia, suatu analisis yuridis normatif pada studi kasus Sultan Hamid II tahun 1950 tahun 1953. Ya, apa yang menarik dari mengangkat tentang delik keamanan negara dikaitkan dengan peristiwa Sultan Hamid II? Ini kan sebenarnya sangat sensitif nih. Ya, betul. Ini berkaitan dengan timeline kehidupan kenegaraan kenegaraan, betul. Apa yang menjadi latar belakang Bung Amsari? Ya, memang tentang sejarah kasus Sultan Hamid II ini juga merupakan bagian dari sejarah periode pertama perjalanan sejarah bangsa tahun 1945 sampai 1950 kita ketahui bersama. Dulu saya begitu terinspirasi untuk melakukan penelitian ini, sama seperti dengan putra-putra bangsa yang lain, itu bertanya. Saya putra Pontianak, putra bangsa dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bang Priman juga dari Pontianak, Kalimantan Barat, bertanya-tanya bahwa siapa perancang lambang negara ini?
yang penelitian tersebut dijawantakan oleh Bang Turimon pada saat itu di UI juga. Ya. Nah kemudian ternyata seorang sultan, seorang pemimpin bangsa dari Pontianak Kalimantan Barat juga, dialah perancang lambang negara. Kemudian muncul pertanyaan kembali, kenapa sampai dengan hari ini itu tidak terekspos begitu, tidak diketahui banyak oleh masyarakat. Termasuk saya juga bertanya-tanya pada saat saya juga sedang mengenyam pendidikan tinggi di Jogja S1 pada saat itu. Kira-kira pertanyaan benar apa yang terlintas di benak saudara? Ya, saya bertanya ini mengapa nama Sultan Hamid II begitu terpuruk, tidak diketahui oleh masyarakat, bagaimana sejarah tentang beliau ini, tentang lambang negara yang dirancang oleh beliau ini seakan-akan ditutup-tutupi begitu. Ada apa? Ternyata begitu saya cari, ada clue di situ yang mengungkap fakta bahwa Sultan Hamid II ini dituduh telah melakukan pemberontakan, telah melakukan makar terhadap bangsa. Apakah benar? Akhirnya kemudian begitu saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, saya berinisiatif. Kemudian saya berjumpa dengan abang, saya berjumpa dengan sekretaris pribadi beliau, Sultan Maksud Yusuf Al-Qadri, almarhum, sekretaris pribadi Sultan Hamid II. Kemudian melakukan pengolahan data. Akhirnya muncul inisiatif untuk melakukan penelitian tesis. Jadi proposal itu saya ajukan kepada pasca sarjana Magister Ilmu Hukum UI, dan kemudian ditunjuklah Profesor Andi Hamzah sebagai pembimbing tesis saya. Kemudian dialog pertama terjadi antara saya dengan beliau. Wah ya, saya sepakat itu sebetulnya Sultan Hamid II tidak bersalah. Kata Profesor Andi Hamzah itu pertama kali seperti itu. Dan tesis saya ini satu-satunya juga. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Belum pernah ada seseorang yang melakukan penelitian tentang kasus Sultan Hamid II ini. Peristiwa Sultan Hamid II kalau disebut oleh Persaja pada saat itu. Iya, tapi ada yang menarik. Yang saya baca dari keterangan-keterangan para kulit tinta. Ya, karena saudara membuat pernyataan bahwa akhirnya karena penelitian Anda itu kan penelitian pidana murni sebenarnya. Pidana, betul, murni. Terjebak dengan sejarah. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, akhirnya saya mau tidak mau terjebak dengan sejarah, betul sekali kata Bang Budiman. Belum bisa keluar sampai hari ini. Ya, belum bisa keluar sampai hari ini. Kita membahas tentang sejarah itu mau tidak mau. Karena apa? Karena penelitian itu bersifat kesejarahan, historikal. Jadi mau tidak mau saya bicara pidana di situ, saya juga bicara sejarah. Mengapa? Karena di pidana itu kasus pidana atau makar bab 1 diatur dalam bab 1 buku kedua KUHP, delik terhadap keamanan negara. Itu diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perintah atau larangan tadi itu. Kemudian yang kasus tersebut terjadi tahun 50. Tahun 50. Ya, berarti yang dikaitkan dengan Westerling. APRA itu. Nah, dikenal ini yang menarik. Sampai di situ. Kemudian yang kedua, jadi otomatis saya harus melakukan penelitian terhadap kasus pidana itu. Yang kedua, kasus ini bersifat kesejarahan, terjadi tahun 50. Otomatis saya harus meneliti tentang sejarah pula. Jadi saya harus mengungkap bukti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti-bukti sejaman juga. Karena tahun 50 ya orang-orangnya semua yang mengadili Wiryono Prodjodikoro, kemudian Jaksa Agung Suprapto juga semuanya sudah wafat, sudah tutup usia. Tidak ada lagi. Mendapatkan dokumen-dokumen sejaman. Ya, saya harus mendapatkan bukti-bukti sejaman. Referensi yang saya baca dari pernyataan saudara baik di jurnal UI yang terbit itu adalah buku peristiwa Sultan Hamid II. Ya, itu salah satunya. Salah satu bukti. Bukti tentang literasi dari tesis saudara. Betul. Betul. Tetapi kan dalam penelitian seperti ini kan tidak cukup dengan buku peristiwa Sultan Hamid II. Harus didukung dengan dokumen-dokumen lain, penelitian lain. Bagaimana saudara melengkapi penelitian saudara yang tidak hanya dari buku peristiwa Sultan Hamid II membuktikan bahwa ini tidak benar. Iya, betul. Kan sebenarnya kalau buku peristiwa Sultan Hamid II itu kan sebenarnya berita persidangan yang dibukukan. Iya kan, oleh Persaja. Betul, jadi semacam risalah sidang. Risalah sidang. Nah, bagaimana risalah sidang ini kemudian didukung dengan literatur lain, sehingga artinya akhirnya penelitian saudara mengatakan bahwa Sultan Hamid tidak terlibat. Jadi sumber satu-satunya pada saat itu yang diberikan oleh Pak Maksud Yusuf Al-Qadri, buku terbitan Persaja itu, Persatuan Jaksa-Jaksa Peristiwa Sultan Hamid II tahun 1950 itu. Kemudian akhirnya saya mencari dokumen-dokumen yang lain, ini di mana? Saya coba ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Saat itu saya hanya menemukan satu foto saja.
satu foto tentang Sultan Hamid II. Ini yang membuat ini absurd sekali. Ini mengapa Foto bisa apa itu? Arsip Kalau Nasional bisa dijelaskan ke pada publik. saat itu foto di Konferensi Inter Indonesia hanya satu foto saja. Jadi tidak ada transkrip, tidak ada manuskrip, tidak ada dokumen sejarah apapun yang berkaitan dengan Sultan Hamid II pada saat itu. Akhirnya saya ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan disitulah Nasional yang di Salemba ya? ya di Salemba, di samping Pascasarjana UI itu, UI kedokteran itu. Iya. Apa yang didapatkan? Ya, saya mendapatkan tabloid-tabloid, pemberitaan-pemberitaan, kemudian majalah-majalah yang ada pada saat Sultan Hamid II disidangkan maupun ditangkap. Tahun 1950 Sultan Hamid II ditangkap, tahun 1953 Sultan Hamid II diadili. Nah, di situ terlihat sekali, itu banyak sekali pemberitaan-pemberitaan media massa pada saat itu juga menjadi pendukung dari penelitian tesis saya. Maka dari itu saya sebutkan analisis yuridis normatif, bukan empirik ya, bukan empirik karena wawancara itu empirik itu hanya bersifat pendukung saja. Saya mewawancarai Pak Maksud Al-Qadri sebagai pelaku sejarah, orang yang pernah berhubungan langsung dengan Sultan Hamid II. Ya, sisanya saya lakukan analisis normatif, analisis. yuridis normatif. Analisis normatifnya mungkin Anda bisa berpedoman kepada buku peristiwa Sultan Hamid II, Ya, karena itu risalah sidang. Ya, risalah Tapi sidang. ketika Anda mendapatkan clipping-clipping koran, berita-berita, kan kita tahu bahwa peristiwa Sultan Hamid II ini kan diliput, baik pers nasional maupun pers luar negeri, ya kan? Ya, betul. Apa yang saudara dapatkan dari bahan-bahan media massa ini? Apakah terjadi opini publik menyudutkan, atau malah akhirnya kesimpulan saudara mengatakan bahwa ini adalah persidangan yang lebih banyak tendensius peristiwa politik? Ya, maka dari itu saya katakan ini merupakan sebuah peradilan politik, walaupun dikatakan tadi ini resmi, merupakan persidangan yang diselenggarakan secara resmi oleh negara, kemudian oleh Mahkamah Agung. Tapi saya katakan tadi unsur-unsur politik itu lebih kental daripada unsur hukumnya. Begitu. Bagaimana bisa menjelaskan bahwa unsur politiknya lebih selain daripada referensi yang dari Persaja tadi, juga saya temukan majalah Perhimpunan Hakim di Indonesia yang isinya juga risalah sidang Sultan Hamid II. Jadi yang saya kaji ini materinya, materi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sultan Hamid II. Ini menarik. Ya. Satu kan buku peristiwa Sultan Hamid II, diterbitkan oleh Persaja. Tapi yang satunya lagi itu majalah atau tabloid yang diterbitkan oleh Perhimpunan Hakim Mahkamah Agung. Substansinya sama. Isinya sama, ada beberapa frasa saja yang berbeda. Jadi atau mungkin kesalahan ketik saja saya kira. Jadi bukan substansial juga tapi redaksional. Begitu. Nah, materi saya ini tentang delik terhadap keamanan negara atau makar di Indonesia, bab 1 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saya lakukan analisis, ada sekitar belasan pasal yang dituduhkan kepada Sultan Hamid II berlapis. Kemudian ada juga pouring atau percobaan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kemudian ancaman-ancaman pidana terhadap delik makar atau treason atau verap atau anslah tadi bahasa Belandanya. Ada beberapa pasal. Tuduhan primer yang paling utama. Ada 4 dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Agung Suprapto. Sebetulnya sebelumnya Sultan Hamid II itu ditangkap oleh Jaksa Agung Tirtawinata, bukan Jaksa Agung Suprapto. Jaksa Agung RIS itu, jadi Sultan Hamid II ini, Bang Puriman, ditangkap itu pada masa RIS. Oleh Jaksa Agung RIS. Tirtawinata tanggal 23, jadi begini, saya jelaskan kronologisnya. Tanggal 23 Januari 1950 meledak penyerangan yang dilakukan oleh Westerling. Peristiwa di Bandung. Peristiwa di Bandung, meledak penyerangan yang dilakukan oleh APRA tadi dikatakan, walaupun sebetulnya itu hanya fantasi Westerling saja kalau menurut Sultan Hamid II, itu di Bandung, 23 Januari 1950. Dan Sultan Hamid berada di mana? Sultan Hamid II ada di Pontianak. Nah, itu mengakibatkan korban ada 70 orangan lebih di Bandung, itu divisi Siliwangi TNI. Nah, salah satunya Letnan Kolonel Lembong. Nah, kemudian itu wafat, meninggal karena penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Westerling tadi. Kemudian dituduh Sultan Hamid II sebagai dalang atau pelaku utama. Lokus deliktinya Sultan Hamid berada di Pontianak. Pada saat APRA ada di Bandung. Peristiwa ada di Bandung. Pada saat yang bersama Sultan Hamid berada di Pontianak. Ini gimana menjelaskan secara hukum seperti ini? Ya, itu bisa saja karena dikaitkan pendasaran mereka yang mengadili, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan kasus Sultan Hamid II ini tahun 1953 itu berdasarkan tahun itu pelaku utama Westerling.
yang menyuruh lakukan atau dalangnya itu Sultan Hamid II. Jadi semacam kolaborasi untuk melakukan tindak pidana di antara keduanya. Iya. Nah, itu sah-sah saja, tapi, nah ini ada tapinya. Ini harus didudukkan secara jelas terlebih dahulu. Ya, lokus, ya, lokasi tempat terjadinya tindak pidana, Ya, kemudian lokus kan delikti, tempus ya. delikti, ya Ya. kan, waktunya kapan. Ini harus kita dudukkan dulu secara benar. Nah, kemudian 1905 ada 2 kejadian, 23 Januari 1950, kemudian Ya. setelah melakukan penyerangan tadi, Westerling kembali ke Jakarta. Posisi saat itu 23 Januari Sultan Hamid II sedang di Pontianak bersama Muhammad Hatta melakukan pengecekan mesin kopra, karena dulu Pontianak itu penghasil kopra dan kelapa. Itu sampai ekspor dulu di zaman Sultan Muhammad, sampai ekspor ke luar negeri. Saking begitu banyaknya produksi kopra dan kelapa. Nah, Muhammad Hatta penasaran, dia datang ke Pontianak. Kemudian diperlihatkan oleh Sultan Hamid II ini pengecekan mesin-mesin kopra dan seterusnya untuk memproduksi. Nah, setelah itu Sultan Hamid II dan Hatta kembali ke Jakarta. 24 Januari 1950 kembali Westerling menghadap Sultan Hamid II dan dia menceritakan soal penyerangan yang dilakukan di Bandung. Ya, di Bandung. Sultan Hamid II marah, mengapa dilakukan penyerangan itu. Nah, jadi dimarahi itu si Westerling dan kemudian terjadilah, nah ini Sultan Hamid II dituduh atau kemudian dihukum karena alasan ini. Jadi karena Sultan Hamid II kembali di Pontianak tadi di demo, kemudian ada rencana untuk membubarkan negara-negara bagian pada saat itu zaman RIS ya. Zaman RIS, kemudian Sultan Hamid II juga gerah. Dan ada miskoordinasi antara Sultan Hamid II sebagai kepala DIKB dengan Hamengkubuwono karena TNI dikirim, bukan Sultan Hamid II menolak, tapi ada apa? Ini juga diabadikan ya. Iya, dipersaja juga dia yang menjadi keluhan dia. Jadi tidak ada izin lah begitu. Dia kan sebagai kepala DIKB harusnya dihormati oleh Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan kalau untuk mengirimkan pasukan-pasukan tersebut. Sedangkan Sultan Hamid II sudah mempersiapkan Kompi Dayak dan dan yang lain-lain lah dia sebagai kepala DIKB. Nah, kemudian kembali Sultan Hamid II dengan kejadian yang sudah seperti itu oleh Westerling, kemudian dia tadi sudah pusing juga di Pontianak, akhirnya ya sudahlah kalau begitu. Ini tanggal 24, ini ada ini malamnya ya tanggal 23 dia kembali. Besok tanggal 24 itu ini ada sidang Dewan Menteri RIS. Rapat sidang Dewan Menteri RIS yang diselenggarakan direncanakan tanggal jam 5 sore, selesai jam 7 malam. Nah, kita lakukan penyerangan. Kata Sultan Hamid begitu. Kemudian disiapkan peta, kemudian disiapkan semacam persiapan skenario begitu. Pada saat itu yang hadir di Hotel The Sen di Jakarta itu ada Westerling dan ada Frans Nayawan. Kemudian nanti kalian serbu rapat Dewan Menteri RIS ini, kemudian nanti kalian tembak 3 orang ini. TB Simatupang, Ali Budiarjo, Hamengkubuwono IX. Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan, TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian setelah itu sudah dipersiapkan, ba'da zuhurnya setelah sudah sholat Jumat, yang mendengar ini Westerling dan Frans Nayawan ya, seorang polisi ya, Frans Nayawan. Westerling dan Frans Nayawan, persiapan ini. Kemudian pada zuhur Sultan Hamid II setelah zuhur itu setelah sholat zuhur dia membatalkan niatnya. Kalian batalkan, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak kalian batalkan, mungkin sudah menginsafi perbuatannya tadi, niat itu dibatalkan. Nah, terjadilah Dewan Menteri RIS menyelenggarakan rapat dan sidang berhenti lebih awal. Jam pukul 18 begitu, itu sudah selesai. Di dalam peristiwa ini menarik. Analisis saudara, ketika peristiwa ini terjadi, ini kan sebenarnya tidak terjadi peristiwa pidana. Betul. Ya, ada asas dalam hukum pidana itu nullum delictum nulla puina sine previa lege punali, bahasa Latinnya. Itu semua sarjana hukum pidana mengetahui itu asas legalitas. Tiada pidana tanpa adanya perbuatan pidana. Tiada pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tiada pidana tanpa kesalahan, Greenstraf zonder schuld dalam bahasa Belandanya. Tiada pidana tanpa kesalahan. Apa kesalahan dia? Tidak ada peristiwa pidana apapun. Niat itu tidak dapat dihukum begitu. Di dalam konteks hukum pidana, tidak bisa dihukum. Dalam percobaan pasal 53, poring itu, pasal tentang poring atau percobaan itu, daya niat, kemudian permulaan pelaksanaan itu terhenti karena bukan kehendaknya sendiri, makar itu masuk unsurnya. Tapi
pakar hukum pidana Belanda yang sering kali dikutip oleh pakar hukum pidana Indonesia seperti Mulyatno, seperti Muladi, seperti Bardanawi Arif, kemudian Wiryono Projodikoro, Ali Hamzah, Marjono Reksodiputro, semua pakar pidana, guru besar hukum pidana sering mengutip Van Bemmelen dan Van Hattum. Van Bemmelen dan Van Hattum sendiri itu menganulir, ini pasal berbahaya sekali. Ini pasal berbahaya sekali, dan di Belanda itu sudah dicabut pasal makar itu. Pasal tentang anslag itu sudah dicabut. Jadi ini subjektif sekali, pasal karet, dan kemudian tidak dapat diterapkan. Nah inilah pasal inilah yang menjerat Sultan Hamid II. Niat saja itu bisa dikatakan makar. Itu yang saya katakan peradilan politik. Selain daripada itu, Sultan Hamid II ditahan dalam 3 tahun. Udah bayangkan ya, 3 tahun. Kan dia kalau tidak salah saya baca di buku peristiwa Sultan Hamid ditangkap 5 April. Artinya 5 April 1950, betul. Dia sudah menyelesaikan perancangan lambang negara. Ya kan? Karena akhir Maret betul. Lambang negara sudah diselesaikan. Ya kan? 5 April dia ditangkap di Hotel Desain, Hotel Desain, ya Hotel Desain hari ini Duta Maryland itu. Itu kalau 5 April 1950 masih di dalam kenegaraan kita adalah konstitusi RIS. Konstitusi RIS, betul. 49. Betul sekali. 49. Betul sekali. Kemudian dia disidang kalau di dalam buku peristiwa Sultan Hamid itu di tahun 53. Tahun 53. Jadi ada jeda 3 tahun. Ya, betul. Nah, ini analisis bulan Februari gimana? itu. Sebagai... Ya, 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar, Bang. Bukan waktu yang sebentar. Dalam kalau kita lihat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, kalau perdata itu ada Herzen Inland Reglement dan RBG, Reglement Buiten Gewestanden, itu juga berlaku untuk perdata. Kita ketahui bersama. Hukum acara pidana hari ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP itu tujuan dari penahanan, ingat 3 tahun itu penahanan. Tujuan dari penahanan itu agar si tersangka itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mempengaruhi saksi-saksi. Itu alasan penahanan. Iya, ya kan begitu. Penahanan. Nah, kemudian penahanan itu juga kalau bisa oleh penegak hukum dipercepat. Mengapa? Agar tidak terlunta-lunta dan ada kepastian hukum. Artinya Bung Amsari ingin mengatakan 3 tahun ini tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum dan ini pelanggaran HAM. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Menarik ini. Ini bayangkan ini. Nah, akan tetapi itu terjadi dalam 2 konstitusi, 50, 51, 52, 53 baru diadili. 3 tahun itu ada fase perubahan konstitusi selama 2 kali. Yang pertama konstitusi RIS berlaku, ya. Kemudian yang kedua UUD 1950, tadi zaman federal dan di zaman NKRI. Ini menarik kalau dari sisi kenegaraan. Karena dia kan diangkat Menteri Negara RIS di konstitusi RIS. Ya. 49. Ya. Dia ditangkap masih di konstitusi RIS. Masih konstitusi RIS. 5 April 1950. Ya, konstitusi RIS. ditahan masa konstitusi UUD 1950. Kemudian diadili di masa konstitusi UUD 1950. NKRI. Ya. Sudah dari federalis sudah bergeser ke kesatuan ya. Ya, sudah bergeser ke kesatuan. 3 tahun seharusnya dia diadili di bawah konstitusi RIS. Ya, harusnya dipercepat pada saat itu. Tapi alasan pemerintah pada saat itu, alasan pemerintah pada saat itu tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa seorang pejabat negara itu dapat diadili seperti apa bentuk atau pendasaran atau muatan materi apa yang diatur dalam undang-undang administratif bahasa Belandanya, administratif dalam bahasa Belandanya pada saat itu hanya ada undang-undang yang mengatur bahwa seseorang pejabat negara itu melakukan penyelewengan jabatan. Tapi kalau untuk melakukan tindak pidana tidak ada. Nah, sedangkan dalam undang-undang konstitusi RIS tadi, undang-undang dasar, konstitusi RIS dan berlaku selama 2 konstitusi RIS dan undang-undang dasar 1950 itu berlaku forum privilegiatum, ada privilege. Jadi tidak seperti masa peradilan sekarang kita bahwa seseorang itu diadili dalam tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, ada peninjauan kembali, ada upaya hukum begitu. Untuk pejabat negara tidak ada upaya hukum. Maka dikatakan forum privilegiatum, privilege, ada privilege bahwa pejabat negara yang melakukan tindak pidana hanya diadili 1 kali saja. Dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir, ya, dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir dan final and binding, tidak ada upaya hukum, cukup sekali dan yang mengadili adalah Mahkamah Agung. Menarik. Mahkamah Agung saja yang mengadili. 53 kan ini di bawah di UUD 50. UUD 1950. Jadi diadili Sultan Hamid pakai undang-undang apa ini? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 kalau tidak salah, 50 atau 51. Itu hukum acara pidananya.
khusus untuk Ya, Sultan Hamid. dibuat sebetulnya kalau secara politik ya kalau kita lihat itu baik, dibuat baik. khusus untuk Sultan Hamid II karena setelah itu tidak ada lagi. Berlaku Malek itu satu kali saja kan? Iya, Undang-Undang 22 tahun 1950. Jadi apalagi ini berlaku surut, retroaktif. Retroaktif. Kita ketahui bersama dalam konstruksi hukum di Indonesia non retroaktif. Dalam asas legalitas itu undang-undang diberlakukan tidak berlaku surut, tapi ke depan, maju ke depan. Dan ini khusus untuk Sultan Hamid berlaku surut. Berlaku surut. Ini menurut saudara ini melanggar azas. Nah, maka dari itu melanggar asas bukan hanya hukum pidana di Indonesia, tapi melanggar asas hukum yang ada di Indonesia. Dan include tadi ya saudara katakan melanggar HAM. Melanggar HAM juga. Itu non biasa. retroaktif di dalam asas legalitas kita ketahui di situ ada asas non retroaktif. Undang-undang yang baru itu diberlakukan tidak berlaku surut, tapi berlaku ke depan, maju. Baik. Gitu. Ketika saya membaca putusan itu kan tuduhan primer tidak terbukti. Boleh saya bacakan putusannya ya. Nanti saudara analisis ya, karena memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Syarif Hamid Al-Qadri pemeriksaan di muka sidang. Ya. Pengadilan tidak memperoleh bukti yang sah. Ya. Itu satu. Ya. Satu klausul. Dan meyakinkan tentang kesalahannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam bagian primer dari surat tuntutan. Kemudian ada klausul membebaskan tak terdakwa dari tuduhan tersebut. Ya. Apa maknanya? Ya bebas. Jadi makanya saya sering kali mengatakan, apalagi pada saat Yayasan Sultan Hamid II mengajukan Sultan Hamid II sebagai calon pahlawan nasional 2016, 2017 itu pelengkapan administrasi, kemudian 2019 itu ada penolakan, tidak memenuhi syarat katanya. Salah satunya syaratnya itu karena ada peristiwa Westerling. Padahal di sini kan oleh APRA. Jadi dia bekerja sama oleh APRA. Padahal ini dakwaan primer bebas. Ini harusnya konsekuensinya harus direhabilitasi nama baiknya. Mengapa masih disebut-sebut? Ini kan dipolitisir namanya. Oh iya. Sejarah bangsa kemudian dipolitisasi oleh dikaitkan dengan Westerling, padahal putusan Mahkamah Agung Ya. tahun 53 bebas. Iya, Bebas. bebas. Dan Ya, berarti alasan ini sangat politis menurut politis saudara. sekali, politis dan subjektif sekali dan sangat objektif. tidak beralasan. Ya. Gitu. Nah, kemudian dikaitkan lagi dengan, kalau tidak salah saya membaca alasan dari yang dikeluarkan surat dari Kemensos itu adalah alasan ada niat, Ya, membunuh Hamengkubuwono. Ya. Gitu kan. Ini kan sebenarnya ini agak sensitif, maaf, ini Ya. agak sensitif. Ya. Padahal kalau filosofis orang Jawa itu kan mikul dulu mendem jeru gitu ya. Ini menurut pandangan Bung Amsari ini harus bagaimana ini? oh iya, jadi Ini kan alasan sangat subjektif Ya. yang dibuat oleh Ya. sebenarnya kalau saya baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 ya, Kemensos tidak punya kewenangan atribusi untuk memberikan alasan itu. Ya. Harus ada verifikasi dari Ya, Setnek. betul. Jadi gimana menurut analisis? Ya betul. Jadi dalam dakwaan subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi, itu kan Jaksa Agung Suprapto menafsirkan ini perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut, jadi karena adanya dakwaan primer, kemudian berlanjut ke subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi. Nah, tapi kan primer sudah tidak terbukti. Oh iya. Artinya ini bukan Logis, perbuatan logis. berlanjut. Kan tadi bebas Oke, ya, bebas. bebas. Kemudian Sultan Hamid II dari antara ketiganya, Sultan Hamid II hanya mengakui dalam pledoinya, hanya mengakui dakwaan lebih subsidiar lagi. Memang iya saya memiliki niat itu, tapi kemudian saya batalkan. Dan tidak ada peristiwa pidana apapun, tidak ada kontak body kontak, Dan dalam hukum tidak ada pidana tidak ada pertempuran, tidak ada tembak menembak, Berarti dalam hukum pidana tidak ada peristiwa tidak pidana. ada. Penjelasan dalam pasal makar atau anslah atau treason atau ferat juga itu seperti ini. Percobaan melakukan tindak pidana dengan tindak pidana makar itu berbeda. Yang pertama percobaan atau pouring Ya. melakukan tindak pidana, adanya niat, kemudian adanya permulaan pelaksanaan. Ya. Cukup dua saja. Ya. Nah, kemudian percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana. Ya. Kemudian kalau makar berbeda. Adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, ini harus terpenuhi semua unsur. Ini perlu diulang ini. Ini makar, perlu diulang. adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini juga ditafsirkan dalam asas hukum pidana, ini permulaan pelaksanaan perbuatan atau permulaan pelaksanaan niat. Kemudian perbuatan tadi itu terhenti bukan atas kehendaknya sendiri. Artinya begini, saya contohkan, saya mau tembak presiden. Kemudian saya membidik, kemudian terhalang, ada seseorang yang menghalangi. Ini apa namanya kategorinya? Nah, ini masuk perbuatan makar.
percobaan melakukan makar. Yang terjadi dalam peristiwa Tidak ada peristiwa pidana apapun. berarti tidak terjadi makar. Tidak ada percobaan melakukan makar. Oh. Tidak ada percobaan melakukan makar. Pelaksanaan tidak terjadi. Artinya pasal 53 yang dikaitkan dengan 108, 110 dan seterusnya di dalam delik terhadap keamanan negara itu tidak terbukti sebetulnya. Konstruksinya harusnya bebas. Ya, Anda lihat, jadi kita lihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung itu, walaupun tidak terjadi kejahatan apapun, tidak terjadi tidak terjadi perbuatan tersebut, begitu. Tidak terjadi. Nah ini bayangkan, ini kan politis sekali. Nah kemudian jatuhlah putusan 10 tahun yang dituntut tadi oleh Jaksa Agung Suprapto 18 tahun, potong masa tahanan 3 tahun, kemudian dijalani masa hukuman selama 8 tahun. Ada lagi yang katanya kan ini 3 tahun, 2 tahun setengah, itu melampaui melanggar apa? Melanggar asasi manusia, tak penahanan 3 tahun tadi. Iya, seharusnya ya bisa saja dalam beberapa bulan saja, 1-2 bulan dilakukan penyidikan itu kan upaya paksa namanya dalam hukum acara pidana. Upaya paksa, penangkapan, penahanan itu upaya paksa agar ada kepastian hukum. Ada satu saksi ya? Dan kemudian, nah yang harus kita garis bawahi juga ini, kita garis bawahi, Westerly, pelaku utamanya yang melakukan penembakan, melakukan penyerangan di Bandung tadi, kemudian yang tadi katanya disuruh melakukan oleh saudara Midua di Dewan Rilis, itu tidak dihadirkan dalam muka persidangan. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan peradilan, tapi pelaku utamanya tidak kita hadirkan dalam persidangan untuk kita dengar keterangannya? Itu kan tidak bisa dilakukan seperti itu peradilan. Jadi kemudian saksi yang mendengar, melihat dan mengalami langsung peristiwa perjumpaan antara Sultan Hamidua dengan Lestari itu hanya satu, Terang Sutanyawan. Ditambah tadi katanya ada saksi Hamengkubuwono, Wali Budiarjo, TB Simatupang. Tapi kan Wali Budiarjo, TB Simatupang dengan Hamengkubuwono tidak berjumpa, tidak ada berjumpa. Analisisnya dalam hukum pidana ini apa namanya? Seperti ini. Bukan satu saksi, hanya satu. Satu saksi bukan saksi, ulus testis. Itu kan dalam asas hukum pidana itu ada. Satu saksi bukan saksi. Dan itu sudah kemudian turun ya? Iya. Ulus testis. Iya betul. Nah maka dari itu saya katakan dalam semua yang saya soroti tadi, ini sebuah peradilan politik belaka. Ada kepentingan politik yang menunggangi penegakan hukum pada saat itu. Baik. Endingnya di situ. Saya tangkap benang merahnya di situ. Tapi dalam kaitannya dengan ini yang lagi viral, ya, pemunculan, kan saudara sering membuat pernyataan terminologi yang saya kira ini menarik untuk dijelaskan kepada publik. Dan saya juga melakukan klarifikasi dengan Bung, berdamailah dengan sejarah. Lalu melakukan istilah rekonstruksi apa? Ya, rekonstruksi sejarah. Apa coba dijelaskan kepada publik apa maknanya? Saya katakan pada saat webinar kita kemarin kepada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia ini sebaiknya berdamai dengan sejarah. Kemudian melakukan rekonstruksi bangsa, merekonsiliasi sejarah bangsa, dan kemudian meresolusi semua yang ada. Mengangkat semua kebaikan, ini kaitannya dengan pengajuan Sultan Hamidua sebagai pahlawan nasional, kemudian mengangkat semua kebaikan, kemudian mengubur dalam semua bentuk keburukan. Nah, jadi artinya tidak ada pahlawan itu 100% baik, tidak ada. Soekarno juga punya kesalahan, Soeharto juga punya kesalahan, kemudian Gus Dur, kemudian Tan Malaka, dulu pahlawan pertama kali kita ketahui ideologinya adalah salah satu ideologi terlarang pada saat ini di Indonesia. Kemudian ada Muhammad Yamin juga pernah melakukan pemberontakan tapi diberikan gerasi. Sayangnya beda nasib aja ini. Sultan Hamidua tidak diberikan gerasi, Muhammad Yamin diberikan gerasi. Ini kan like and dislike. Ya kan Muhammad Yamin melakukan makar tahun 46, kemudian ditangkap, diadili, tapi kemudian Muhammad Yamin mengajukan gerasi, itu dikabulkan sama Presiden Soekarno. Tapi Sultan Hamidua tahun 53 diadili, diputuskan perkaranya, kemudian atas alasan saran Muhammad Hatta kepada Sultan Hamidua ajukan gerasi kepada Presiden. Diajukan tapi ditolak. Ini kan hanya beda nasib saja. Jadi yang saya maksud adalah semua pahlawan punya kebaikan dan keburukan, tapi kita angkat semua kebaikannya. Dan saya kira untuk dalam hal pengajuan pahlawan nasional itu sangat beralasan sekali. Apalagi Presiden memiliki kewenangan atribusi untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Dewan Gelar, kepada TP2GP, untuk memberikan mandat, karena TP2GP dan Dewan Gelar memiliki kewenangan mandat, tapi kewenangan atribusi kemudian
dimiliki hak prerogatif itu oleh presiden. Jadi bisa dikesampingkan itu kalau soal undang-undang tentang kepahlawanan itu. Undang-undang 20 tahun 2009 itu. Iya, kan itu kan dilaksanakan dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2010 harus ada verifikasi. Ya. Pertanyaannya adalah, ini Pak Bikin bertanya, apakah Sultan Hamid ketika terjadi penolakan, yaitu dimintai klarifikasi? Tidak dimintai. Jadi sidang itu barangkali diketahui sebagai sidang tertutup yang dilakukan oleh Dewan Gelar dan tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat untuk meneliti dokumen-dokumen, argumentasi-argumentasi, transkrip, proposal pengajuan pengusulan pahlawan nasional oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian disidangkan, dirapatkan oleh tim TP2GP, kita ketahui bersama ada 13 orang di situ. Kalau Dewan Gelar kalau tidak salah saya ada 7 orang. Kemudian menelaah dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh si pengusul. Ya, itu yang namanya di dalam PP nomor 1 tahun 2007 verifikasi. Ya, verifikasi. Nah, tapi dalam hal memverifikasi kemudian menilai dan mengkaji, harusnya juga beserta dengan argumentasi di dalamnya. Nah, kemudian pertanyaan kami ya Sultan Hamid, ini dibaca atau tidak dokumen-dokumen yang kami ajukan itu? Jadi jangan-jangan hanya sebagai hiasan saja, tidak dibaca. Sedangkan kita lihat salah satu alasan tidak diterima pengusulan itu karena tahun 1950 di Bandung dan hubungan dengan Western. Sedangkan itu sudah kita bantah di dalam buku-buku, dokumen-dokumen dan ada transkripnya. Itu sudah kita bantah semua, apalagi gitu kan? Dan dia sidangnya tertutup. Ya kita bisa berupaya apa? Tidak ada upaya hukum yang dapat kita lakukan. Jadi kita dihentikan upaya kita. Tidak ada upaya hukum yang dapat kita lakukan. Ini kan tidak fair, tidak fair. Jadi saya kira harus bijak di pemerintah ini menilai. Satu sisi dia seorang perancang lambang negara itu 17 Agustus 45, nah begitu nasionalis sekali beliau merancang lambang negara. Dan kemudian dengan alasan peradilan politik yang tidak fair saja itu bisa jadi kendala gitu. Ya, baik kan salah satu definisi pahlawan nasional itu membuat karya yang luar biasa. Ya. Nah, itu sudah diakui karya yang luar biasa adalah lambang negara. Ya, betul. Kan? Dan diajukan pun dengan fokus sebagai perancang lambang negara, ya kan? Hanya alasan-alasannya dikaitkan dengan yang tadi saudara. Ya, alasan-alasan politik saja, politik pada saat itu. Alasan politik. Ya. Nah, pertanyaan yang tinggi, pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sikap saudara, karena saudara peneliti, juga saudara menjabat sebagai ketua Yayasan Guru Agama 2 yang notabene mengusulkan pahlawan nasional menyikapi hal-hal yang seperti karena dengan viral tanda petik pengkhianat bangsa atau pejuang bangsa. Jadi kan dua terminologi yang saling ditopang. Bagaimana saudara menjelaskan hal ini kepada Bapak? Iya, jadi Sultan Hamid II mau tidak mau negara harus mengakui. Dia sudah mengakui bahwa Sultan Hamid merancang lambang negara. Negara juga sudah mengakui Sultan Hamid II sejarah proses perancangan lambang negara yang dirancang oleh dia melalui cagar budaya tingkat nasional itu, MKDU, mata kuliah dasar umum pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan seterusnya. Konsekuensi hukumnya Sultan Hamid II harus ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian ada satu lagi yang para publik bertanya, juga masuk ke dalam beberapa channel media sosial, berdamailah dengan sejarah. Ini penjelasannya berdamai dengan sejarah artinya apa sebenarnya ini yang diinginkan. Ini banyak orang mempersepsikan atau beropini bahwa sejarah ini hanya milik penguasa. Artinya apa? Milik pemenang. Milik pemenang. Sejarah kita ini ini kan sejarah politik ketatanegaraan kita ini. 1945 ya kan? Sejarah bangsa tapi sejarah politik ketatanegaraan. Artinya ada di dalamnya itu ada friksi politik dan kemudian ada sentimen politik dan seterusnya. Kita harus menyampingkan semua ini. Friksi politik terdahulu sejarahnya, kemudian pertentangan politik di dalam itu harus kita sampingkan. Kita angkat yang baik-baik, mengubur keburukan yang ada. Barulah ada persatuan bangsa di situ. Kalau tidak ya akan terus ada tendensi politik hari ini yang memanfaatkan atau menunggangi sejarah politik dulu. Ya, di Undang-Undang Nomor 20 2009 juga dikatakan bahwa ada ajas objektivitas. Objektivitas. Ada ajas transparansi. Betul. Ya kan? Ajas-ajas ini saya lihat, saya analisis ini tidak berjalan. Tidak berjalan, ya kan? Dan ini menjadi tugas
anak-anak bangsa, para pengambil keputusan tadi di sipil, kewenangan atribusi akhirnya berada di tangan presiden. Tangan presiden, betul. Ya, kewenangan hak prerogatif ada di tangan presiden. Dan yang menjadi dasar, saya tambahkan, Dewan Gelar itu memutuskan atau TPI 2GP itu memutuskan untuk merekomendasikan itu kan juga harus berdasarkan asas-asas tadi. Harus dalam memutuskan seseorang ini layak atau tidak menjadi pahlawan, merekomendasikan ke presiden ini seseorang ini layak menjadi pahlawan atau tidak. Ini kan juga harus berdasarkan asas objektivitas tadi yang kata Abang tadi, harus berdasarkan asas transparansi dan seterusnya. Nah, ini objektivitasnya di mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Nah, jadi kami harapkan ke depan Dewan Gelar dan TP2GP dan pemerintah pusat tentunya ini bisa bijak karena masyarakat Kalimantan Barat semuanya menganggap bahwa Sultan Hamid II ini adalah pahlawan Kalimantan Barat, apalagi ditambah dengan statement Gubernur Kalimantan Barat. Bukan pengkhianat bangsa. Bukan pengkhianat bangsa. Gubernur Kalimantan Barat pada webinar kemarin dia katakan, walaupun tidak diakui oleh pemerintah pusat, hari ini Sultan Hamid II adalah pahlawan Pontianak. Hari ini Sultan Hamid II adalah pahlawan Kalimantan Barat. Bagaimana ini akan menjadi ketersinggungan masyarakat Kalimantan Barat kalau pemerintah tidak mengakui Sultan Hamid II sebagai pahlawan bangsa? Dia dia akan menyinggung masyarakat Kalimantan Barat sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia hari ini. Iya, begitu. Berarti ini persatuan Indonesia diutamakan. Harus diutamakan. Dan kemudian pelurusan sejarah harus diluluskan. Apalagi Sultan Hamid II merupakan nomor satu bangsa, itu tidak dapat dinafikan. Peran serta dia di KMB itu begitu besar, kita ketahui bersama. Dia tidak tanda tangan, itu kedaulatan itu akan panjang. Mungkin tahun 50, tahun 60, tahun 70 baru kita mendapat kedaulatan. Fakta sejarah itu fakta sejarah. Baik, terima kasih Bung Hamsari telah memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup signifikan, yang menjadi juga pertanyaan-pertanyaan para publik di seluruh Indonesia. Mungkin karena ketidaktahuan, ia tidak tahu dan ia tidak tahu. Maka harus dicerahkan. Itu tipe pertama dari masyarakat Indonesia. Tipe kedua, ia tahu, sebenarnya dia tahu informasi, tapi ia tidak tahu. Harus diingatkan. Kalau bahasa agama itu basul manajiro, buat berbeda ini kan. Ini yang berbahaya kan yang ketiga ini. Betul. Ia tidak tahu bahwa ia tahu. Kan memberikan berita hoax. Nah, yang sedikit hari ini bahwa ia tahu bahwa ia tahu. Ada yang lagi parah itu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Wah, itu yang paling parah. Ini makanya harapan Bung Hamsari ini closing statement, pencerahan untuk generasi milenial. Bung Hamsari coba disampaikan kepada generasi milenial apa? Saya ada kerja literasi, ada kerja politisi, ada kerja edukasi. Saya berharap bahwa apalagi generasi milenial itu sangat mendambakan sebuah fakta sejarah yang jujur, yang lurus, kemudian tidak disembunyikan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, saya kira. Kemudian untuk menatap masa depan, generasi bangsa harus berpikir positif dan kemudian mengangkat semua kebaikan-kebaikan itu. Maka dari itu persatuan bangsa dapat kita dapatkan pada hari ini. Gitu. Walaupun di dalam sejarah itu ada riak-riak yang memang harus diluruskan kembali. Yang perpecahan itu sudah ada sejak lama. Tapi kan kita punya filosofis. Saya ambil lagi dari filosofis Jawa, mikul dulu mendengar. Artinya angkatlah kebaikannya. Kejelekan kita tutup. Apalagi menurut saya sejarah itu dapat mempersatukan bangsa. Baik, sejarah adalah mempersatukan jiwa bangsa ya. Baik, terima kasih generasi milenial di seluruh Indonesia, anak bangsa. Kita mendapat pencerahan hari ini bahwa peristiwa Sultan Hamid II sudah dijelaskan oleh Bung Hamsari dengan penelitian ilmiah. Ini sekali lagi, ini adalah riset ilmiah yang harus juga dibuktikan dengan literasi ilmiah dan bisa dibuktikan, sehingga tidak ada tendensius hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal politik. Tapi walaupun riset penelitian itu membuktikan di dalamnya ada peristiwa politik, tapi itu adalah riset ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diterbitkan dalam jurnal Indonesia
memohon kepada anak bangsa Indonesia, mari kita menggunakan akal merdeka kita, ya kan, akal sehat kita, tidak hanya akal sehat tapi akal merdeka, bahwa berpikir benar itu baik, berpikir tepat itu lebih baik, dan sangat lebih baik berpikir benar dan berpikir tepat. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati.